Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Nunik Lestari, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai subbab ketiga dari bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Di subbab ini membahas 3 bagian. Pertama, 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Kedua, implementasi nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama membahas 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Apa sih itu sistem nilai dalam Pancasila? Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Nah, nilai tersebut bersumber dalam Pancasila sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada satu tujuan. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai berikut. Pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembangnya dan bertumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjamin mediator ketika terjadinya konflik antar negara. Kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat yang universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan, peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadinya penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Pertama, nasionalisme.
2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disinilah terjadinya putusan bersama secara bulat. Ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. Kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensinya masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, dan sampai jumpa.